sebelum kita meliput sebuah fashion show atau meliput profil seorang desainer gitu, kita harus pelajari dulu dia itu sudah apa aja prestasinya, berkiprah dari kapan, supaya bisa mendapatkan insight-insight atau bumbu-bumbu untuk di setiap kalimat yang nanti kita submit ke laporan kita. So, kamu juga harus melihat target audience Anda, sehingga pada waktu Anda memberi laporan, Anda juga memenuhi target audience Anda. Why it is so important? Because tidak ada gunanya Anda menulis begitu banyaknya, melaporkan laporan mode dari Paris, Milan, London, New York, Bali, Ngawi dan Surabaya atau Jember, kalau semua laporan Anda itu tidak dimengerti oleh mereka yang menjadi target audience Anda dan tidak peduli. Di Indonesia, jurnalis mode seringkali dianggap sebelah mata sebagai wartawan wangi. Banyak juga yang seringkali salah memahami profesi penulis mode sebagai sesuatu yang mudah dikerjakan, dipahami, dan tanpa perlu latar belakang khusus. Di kalangan media nasional, pembahasan soal liputan mode atau gaya hidup seringkali dianggap sebagai sebuah liputan buangan, ketimbang sebagai sebuah profesi jurnalistik yang serius. Di era digital ini, ada pertanyaan besar bagi para penulis mode dan gaya hidup. Dengan keberadaan influencer, sebenarnya masih perlu nggak sih wartawan mode ini menulis? Apakah para desainer masih mendengarkan beragam masukan dari para penulis mode atau editor? Atau justru mereka lebih senang mendengar pujian saja? Bersama saya, kali ini telah hadir 2 jurnalis dan wartawan mode yang saya bisa sebut sebagai senior-senior saya. Yang pertama ada Mbak Anida Wardani sebagai Managing Editor dari Female.com. Hai, apa kabar Zuban? Baik, Mbak. Dan kemudian ada juga Mas Samuel Mulia, seorang penulis mode yang karya-karyanya sudah saya baca sejak lama. Jujur, Mas Sam, aku baca tulisan Mas Sam tuh dari kecil sebenarnya. Jadi aku udah baca kolom-kolomnya Mas Sam dari zaman di Kompas dulu sebenarnya. Oh, buset. Terima kasih untuk kesetiaanmu dan selamat siang kepada semuanya. Oke, bersama-sama kali ini kita akan berdiskusi dan berbagi pengetahuan terkait profesi yang satu ini. Nah, ini aku langsung masuk nih ke topik yang pertama. Menurut Mbak Adinda dan Mas Sam, apakah profesi penulis mode itu seringkali salah dimengerti? Banyak sekali orang memandang profesi ini kayaknya glamor gitu, kayaknya gampang. Setuju nggak sih dengan ini? Mungkin aku bisa dari Mbak Adinda dulu. Oke, iya, jadi mungkin pertama kali saya terjun menjadi jurnalis fashion itu sekitar 2005, dan memang ada image bahwa dunia fashion itu erat hubungannya dengan yang glamor gitu ya. Padahal kalau memang kita tahu jurnalis fashion itu tidak hanya meliput dari fashion show ke fashion show, event ke event, launching ke launching gitu. Kita juga membuat dan menyiapkan beragam rubrik, salah satunya pemotretan mode yang itu sama sekali nggak ada glamor-glamornya, Kak. Jadi kita harus meminjam barang dari mall ke mall, dari desainer ke desainer, kita bawa semua barangnya sendiri ya. Kalau ada partnernya ya alhamdulillah terbantu. Terus di lapangan itu ya kita semua yang urus gitu. Kita harus menyampaikan bagaimana yang kita mau tampilkan oleh fotografer, kita yang styling, kita juga yang mengarahkan mode, dan itu sama sekali nggak ada glamor-glamor yang bener-bener itu kerja fisik gitu yang jauh dari kata glamor. Oke, kalau Mas Sam setuju nggak sih kalau misalkan disebut pekerjaan ini tuh jadi penulis mode tuh glamor? Kayaknya bisa datang di mana-mana, datang nonton fashion show, whatever, itu dianggap sebagai sesuatu yang wah gitu. Ya, sebetulnya memang jadi penulis mode itu memang kenapa kita tadi Anda mengatakan bahwa wartawan harum mewangi gitu, memang karena kita memang glamor banget pekerjaan kita. Maksud saya gini, kita memang ada di dunia glamor itu, kita ada di dunia harum mewangi itu, dan konten-konten yang kita harus persembahkan, terutama bagi fashion editor yang brand positioning majalahnya itu memang membidik kelas pasar target audience yang AA+. Itu memang kita pergi keluar masuk ke hotel bintang 5, kita keluar masuk ke butik-butik internasional yang berbintang 5 dan sebagainya. Jadi memang sebetulnya kita memang bekerja untuk keglamuran itu gitu. Tetapi pada waktu kita mengeksekut keglamuran itu, sama seperti Dinda mengatakan bahwa kita tetap adalah kulit tinta. Fashion editor itu kan cuman sebuah istilah yang buat saya gaya aja gitu, karena lu di sekolah fashion namanya fashion editor, kalau nanti kamu sekolah di politik mungkin politik editor, whatever lah gitu. Tetapi lu kulit tinta aja, lu kuli aja gitu. Itu kenapa juga kalau kita berkaitan dengan soal salary,
gaji kuli itu nggak akan pernah seperti gaji bos gitu. Sampai hari ini pun juga demikian. Nah, kalau ditanya apakah itu pekerjaan yang glamor, untuk membuat kontennya iya, tetapi the way we execute the content nggak selalu glamor. Nggak selalu glamornya, selain apa yang dikatakan Dinda tadi untuk pemotretan model, selain itu ya Dinda, saya pernah harus memotong gaji saya 10 juta atau 11 juta untuk salah satu brand yang benangnya copot dari habis pemotretan model. Padahal mungkin juga makanya jadi halaman fashion spread itu, dan masalahnya di Indonesia ini fashion spread itu kita tidak pernah menggunakan baju-baju atau koleksi spring summer fall winter yang memang ditujukan untuk membuat untuk media ya. Kalau di luar negeri mungkin bisa langsung untuk media, jadi lo kotorin di air laut atau segala macam nggak apa-apa di press rack. Sementara kita itu adalah yang kita pinjam adalah yang dijual gitu ya. Jadi sebetulnya juga apa namanya, pekerjaan ini juga sebetulnya jeopardize our apa ya, tanggung jawab dan tanggung jawab kita lah ya, karena kita meminjamkan barang dari sesuatu yang dijual oleh klien kita gitu. Dan sementara mereka mau exposure dari kita, tetapi mereka nggak mau bertanggung jawab terhadap kalau itu rusak gitu ya. Betul. Jadi serba salah. Jadi itu juga tanggung jawab yang paling besar adalah semacam itu juga. Jadi, dan belum lagi juga pekerjaan yang paling berat adalah lo tahu kan ya, fashion people itu kan attitude-nya orang sekong ya. Sakit, menurut gue sih orang-orang fashion itu banyak yang sakit gitu, bukan karena dia bencong tapi maksud saya lebih kepada perilaku, behaviornya orang-orang fashion itu kan juga belagunya setengah mati. Coba lo pergi ke brand-brand itu, pinjam baju aja SPG-nya tuh seperti kayak scan Ronson itu ya, dan mereka merasa bahwa kalau kamu jadi kulit tinta mereka tidak menganggap kamu, dan cara mereka ketus dan segala macam itu aja secara emosional sudah dibuat dunia fashion itu keparat banget. Jadi belum lelah fisik, lo udah lelah batin. Karena lo menghadapi orang-orang yang sebetulnya insecure, sangat insecure. Dunia fashion itu banyak dikuasai oleh orang-orang insecure. Itu kenapa mereka bertabiat seperti itu. Lo coba aja deh sekarang hari ini ke tabiat ke SPG-nya butik-butik di mall-mall bintang 5 itu. Mereka punya. Jadi waktu kita datang meminjam aja tuh udah attitude. Bahkan kita udah buat surat. Nanti ada aja yang bilang suratnya belum diterima. Bisa di-email lagi nggak, Mbak? Gitu. Itu udah hancur banget sih. Jadi betul kata Dinda, memang pekerjaan ini adalah pekerjaan seorang kuli. Tapi benar juga sih, namanya juga kadang-kadang begitu dibalikin gitu kan, masih kadang-kadang dicari-cari juga tuh, misalkan betul. Nggak ada sih. Bisa cari-cari banget. Exactly. Iya, dan sering banget kayak gitu ya, maksudnya kayak dibalikin, ini mas, ini ada kotornya gitu, karena tiba-tiba tuh bisa ribet lagi. Betul, kita sendiri juga nggak tahu apakah mereka memanfaatkan kita gitu ya, tapi ya itu harus di-deal gitu, dan itu betul-betul nge-dealnya juga dengan emosional kan, dengan emosi gitu ya, bukan, maksud saya dengan emosi itu bukan marah, tapi dengan keadaan emosi kita. Jadi pekerjaan kuli itu tidak hanya fisik badan, tetapi juga emosi kita di porak-porandakan gitu ya. Itu kalau di luar, di dalam kan belum ya, politik kantor, chief editor lu juga kayak gitu ya. Banyak lah, karena kan banyak berhubungan sama perempuan-perempuan ya Mas Amia, tahu sendiri. Kalau lebih dari 10 perempuan di dalam satu lantai, ya pasti persaingan akan lebih hangat. Betul. Apalagi laki-laki yang ke perempuan-perempuanan. Waduh. Oke, aku lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Iya. Sebenarnya. Dan gini, kalau kita pergi, tambahin aja. Kalau itu mental, kalau fisik itu kayak gini. Selain tadi foto mode, dan kalau foto mode itu jangan pikir bahwa yang namanya model dan fotografer itu nggak a pain in the ass. They are sometimes doing a pain in the ass, gitu ya. Terus kemudian moodnya ya. Perlu dijaga moodnya gitu. Jadi kita ini babysitting everyone. Terus kemudian yang berikutnya adalah sama Samuel, Dinda ke Paris ya buat 3 minggu, buat ini Paris Milan London. Lo mau percaya pergi ke Paris di musim dingin, capeknya setengah mati, dan biasa kan perusahaan-perusahaan ini pakai ekonomi yang kakinya sampai bengkak udah 12 jam. Betul. Habis itu mendarat jam 7 pagi, Valentino misalnya show-nya jam 10 pagi, and you have to go. Iya, betul. Dan itu aku bener-bener, iya bener. Exactly. Itu sengsara. Gue pernah sekali show mendarat kalau nggak salah jam 5 pagi ya, terus habis itu we have to catch at 9 o'clock. Aduh, itu di panggung itu ya begini, tiung gitu loh, Kak. Iya. Udah keliangan gitu. Celong-celongan kan. Exactly gitu. Jadi rasanya bilang ini sebetulnya baju apa ya, sampai jadi reportnya juga jadi
bukan nggak benar, tapi jadi nggak apa ya, kita tidak melaporkan itu dalam keadaan kondisi yang sehat gitu ya. Jadi itu yang saya mau tambahkan saja. Silakan. Itu pernah juga kejadian sama aku di 2014 ya. Jadi kebetulan saya masih kerja di Jakarta Fashion Week waktu itu. Jadi sehari sebelum saya berangkat, jadi malamnya tuh saya flight malam jam 12 malam ke Jepang Fashion Week waktu itu. Kitanya tuh pas lagi Fashion Week juga di Jakarta gitu. Jadi saya pegang 2 show terakhir itu jam 6 sore, balik ke rumah buru-buru. Nah, in between balik ke rumah itu saya juga harus ngambil baju-baju yang akan saya foto di Jepang. Di belakang panggung Jakarta Fashion Week ya waktu itu. Nah, terus berangkat malam mendarat jam 6 pagi. Jam 8 saya udah harus mulai photoshoot, dalam arti udah mulai make up di hotel saya bersama brand yang sponsor. Lalu kita photoshoot cuma sampai jam 1 siang karena jam 2-nya kita udah mulai acara di Yokohama. Kebayang nggak? Jadi itu benar-benar nggak tidur kayaknya ya. Jadi ya udah kayak orang linglung tapi tetap harus aware gitu sama apa yang harus dikerjain gitu. Iya. Oke, emang bener sih. Ini cerita-cerita kayak ini banyak banget sih. Kayak ya emang nggak seindah kelihatannya di depan gitu ya. Betul. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sebenarnya bekal apa sih yang perlu dimiliki oleh seorang penulis mode saat memulai liputan mode? Terutama untuk mereka yang pertama kali memulai liputan mode. Itu apa nih yang mesti disiapin sebenarnya? Siapa duluan nih? Mas Sam dulu aja. Oh, iya, Mas Sam dulu, okay. karena Mas Sam lebih senior nih. Enggak, harusnya ladies first. Oh, kita juga ladies ya. Sorry, maaf. Iya dong, Pak. Gini, kalau saya pertama Anda harus menyadari bahwa Anda itu kuli tinta. Wartawan mode itu adalah seorang wartawan. Mode itu cuman bukan anak kalimat, tapi itu adalah kaitannya karena Anda bekerja di rumah mode. Kalau Anda kerja di Tempo, Anda bekerja sebagai wartawan politik. But anyway, whatever and whoever, wherever you go and you work with, Anda adalah kuli. Jadi para calon-calon fashion editor atau wartawan mode, satu pertama yang Anda harus lakukan, Anda adalah kuli. That bear and your mind gitu ya. Kenapa harus melakukan itu? Supaya lu nggak terlalu pongah dalam merasa bahwa ketika Anda bekerja di salah satu fashion magazines atau fashion institutions yang high end dan segala, lu merasa bahwa lu brand positioningnya sama dengan itu. Fine, okay. The way you work should representing your brand positioning, your company's brand positioning. Itu nggak apa-apa. Tetapi attitude lo untuk bisa mensejajarkan brand positioning lo dengan majalah itu dalam bentuk artikel, lo harus seperti kuli. Jadi lo juga harus berani melakukan investigasi. Mau lo dibenci oleh desainer, lo boleh dibenci oleh narasumber lo, but you have to be seorang wartawan, seorang kuli yang betul-betul cukup kuat. Itu yang pertama. Jadi harus dikasih tahu bahwa Anda kuli. Meskipun Anda pakai Chanel number 5, Anda pakai Birkin, Anda anaknya orang kaya, Anda memutuskan untuk menjadi wartawan, Anda adalah kuli. Jadi mental Anda pada waktu Anda membuat laporan, liputan, investigasi dari kacamata kuli, dari kacamata brand positioning sebuah majalah dengan kekuatan seorang kuli. Jadi jangan ada fashion editor yang nggak naik first class terus ngamuk karena merasa bahwa Anda bekerja di fashion magazine seperti fashion magazine A, B, C yang kelas A. Lo kuli, Kak. Itu yang pertanyaan kedua adalah mentalnya harus kuat. Mental harus kuat itu adalah Anda tidak boleh, mental itu harus kuat tuh gini caranya. Yang pertama adalah you cannot be, kamu nggak bisa di bribing. Baik oleh desainer, baik oleh fashion, dengan memberikan hadiah dompet, memberikan hadiah ini. Di tempat saya, lo harus dikumpulkan dan kemudian dibagi rata dengan para sekretaris, orang keuangan, dan segala macam. Jadi tidak ada pengambilan barang yang diberikan oleh misalnya si A ke Anda. Sebagai wartawan, Anda harus bersih. Anda tidak bisa mengaitkan diri dengan barteran. Anda tidak bisa dikaitkan dengan nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kewartawanan Anda. Gitu ya. Itu jadi siap mental itu satu adalah Anda harus berani menanggung resiko itu. Yang kedua, Anda harus membuat laporan yang benar adanya. Anda harus wartawan itu benang merahnya adalah mengabarkan, menginformasikan berita yang the truth. Kebenaran. Jadi kalau Anda lihat fashion show yang jelek, ya lo lapor.
ke bos lo, ini perlu dimuat apa enggak, dengan cara Anda membeberkan bahwa fashion show-nya adalah ABCD. Nggak bisa lo melaporkan dan membuat sesuatu yang lo katakan bagus dan segala for the sake of laporan sebuah halaman mode. Jadi persiapan mental itu untuk hal itu. Jadi memang betul-betul Anda harus betul-betul bear in your mind that you are a coolie. Itu kalau dari saya. Kemudian gini, Anda juga harus punya kekuatan bahwa Anda tidak bergaul erat dengan para narasumber Anda. Saya kenal Sebastian Gunawan, saya kenal semua orang, tapi saya tidak bergaul dengan mereka. Apakah saya membenci mereka? No, saya tidak. Tapi saya harus menjaga jarak. Saya harus melindungi profesi saya. Gitu, karena kadang seringkali pertemanan itu membuat kamu menjadi tidak adil. Pertemanan itu akan membias kamu tentang begitu banyak hal. Gitu ya, kamu tidak perlu membenci seseorang gitu, tapi kamu harus menjaga jarak sehingga kamu betul-betul waktu Anda mewawancarai mereka, Anda melihat laporan mereka, melihat perkembangan dari hidup mereka, itu betul-betul dilihat dari orang yang di luar, jadi bukan orang yang masuk ke dalamnya gitu. Itu aja. Mungkin aku mau nambahin sedikit, Suban. Jadi kalau bekal itu bagi saya selain yang Mas Sam sudah sebutkan sudah cukup lengkap sebenarnya, bahwa sebelum kita meliput sebuah fashion show atau meliput profil seorang desainer gitu, kita harus pelajari dulu dia itu sudah apa aja prestasinya, berkiprah dari kapan, supaya bisa mendapatkan insight-insight atau bumbu-bumbu untuk di setiap kalimat yang nanti kita submit ke laporan kita gitu, ke artikel kita. Jadi jangan pas datang kita nggak tahu, karena saya sempat ya, maksudnya punyalah di lapangan, waktu masih di lapangan, benar-benar kebetulan mungkin dia sebenarnya tidak di das fashion, atau dia mungkin sebenarnya memegang kanal lain gitu ya, terus yang kayak, ini siapa sih Mbak, aku tuh nggak tahu deh, aku tiba-tiba tadi ditelepon suruh kesini gara-gara liput undangannya baru nyampe. Nah itu kasihan banget gitu, terus juga dia bingung mau nulis apa abis ini gitu, karena kan yang apa yang kita lihat di panggung ya tentu akan menjadi cuman paling 30% dari laporan tersebut. Tapi kan sebelum-sebelumnya kita juga harus memiliki perbandingan. Oh, di season yang lalu dia ngeluarin ini, di season yang sekarang begini. Bagaimana pendapat kita gitu sebagai pengamat mode? Oh, berarti dia membuat sebuah perubahan yang inovatif atau nggak inovatif, atau kok gitu-itu aja yang dikeluarin. Nah, itu kan bisa jadi bumbu gitu. Sama banget, yang aku juga sering banget nemuin kayak teman-teman media yang mungkin kayak bingung nih, kayak begitu datang kayak, loh ini siapa sih, ini dia siapa ya? Kadang-kadang masih nanya dulu, bahkan siapanya aja dia tahu. Terus itu nanyanya pertanyaan yang salah, dan tahu sendiri kan, beberapa desainer tuh kalau kita tanya pertanyaan yang salah, udah habis deh lu pasti. Langsung bad mood ya Kak. Langsung bad mood, biasanya kayak udah bubar jalan tuh interviewnya juga, tadinya kita mau ngobrol gitu, akhirnya jadi udah meledak-ledak kan jawabnya. Udah dimarahin dulu 15 menit pertama tuh biasanya. Terus biasanya terus desainernya akan telepon pemret loh. Nah, mati loh. Iya benar. Lo balik ke kantor lo mati. Biasanya narasumbernya akan telepon chief editor lo atau orang dalam lo yang nomor 1 gitu, kemudian bilang itu lo ngirim anak buah kayak seperti itu dan sebagainya. Panjang tuh urusannya, benar. Jadi kalaupun kita memang masih di level, kalau saya kan di level managing editor ya, berarti saya harus bekali dulu gitu loh anak-anak ini yang terjun ke lapangan. Tolonglah kita juga harus dibekali. Kadang-kadang senioritas di dunia mode itu juga kadang-kadang dijeblosin aja gitu si reporternya tanpa dibekalin, kayak pelit ngasih tahu, pelit ngasih info, itu juga nggak boleh. Maksudnya itu yang dari dulu saya selalu terapkan ke dalam tim, bahwa lo nggak boleh kayak gitu. Ini bukan senioritas di SMA atau di SMP gitu yang lo malah ngejeblosin dia terus dianya terpuruk di lapangan. Itu nggak boleh, karena citra kita sendiri sebagai media dan kantor kita dan perusahaan media kita yang jelek nanti di lapangan. Iya, setuju banget. Aku lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, untuk membahas sebuah koleksi mode, sebenarnya kan spektrumnya agak lumayan banyak yang bisa dibahas oleh seorang penulis. Apa aja sih sebenarnya perspektif atau spektrum yang perlu dibahas kalau kita nulis sebuah laporan mode? Mungkin bisa ke Baninda dulu. Oke, ya itu tadi, kalau menurut saya, kalau memang sebuah koleksi baru gitu ya, coba kita kasih insight koleksi sebelumnya seperti apa, adakah perbedaan, terus kita juga tanya dan mesti begali juga, material kainnya mungkin dia bikin sendiri, atau mungkin dia mengenalkan serat yang baru gitu. Jadi nggak cuman, siluetnya gembung, siluetnya volume, siluetnya align gitu. Jadi tidak hanya yang kita lihat dari kasat mata gitu, kita harus gali lebih dalam. Kalau perlu, setelah sesi press conference selesai, ya kita deketin dia, kita namanya doorstop. Nah itu kita
kita gali apa yang tidak ada di press release gitu. Kita gali lagi, mungkin nggak di material yang lalu kayaknya Mbak udah pakai, Mas udah pakai gitu. Kenapa masih milih yang ini? Atau enggak, kita udah ganti serat, kita sekarang pakai organik and blah. Jadi kita bisa menjadi bumbu yang mungkin wartawan lain tidak sempat menggali gitu. Jadi kita ada value lebih nanti di artikel laporan kita. Oke, kalau Mas Sam gimana tuh? Oke, yang pertama wartawan itu harus tahu brand positioning majalahnya apa gitu. Karena semua laporan atau baik itu laporan mode, baik itu fashion spread atau apapun lah news yang kecil-kecil yang cuman 5W1H yang pendek gitu atau mau buat artikel yang sangat naratif dan segala macam, buat saya harus selalu mengkaitkan dengan brand positioning majalahnya. Sebetulnya majalah fashion lu tuh apa sih? Brand positioning orang, Anda tuh mau dikenal sebagai majalah fashion yang seperti apa di mata orang. Kalau Anda dianggap sebagai, Anda mau orang lain menganggap bahwa majalah fashion Anda adalah majalah fashion yang hanya menjadi pelapor, jadi tidak ada investigasi dan segala macam, semua baik dan sejahtera, dan laporanmu harus damai sejahtera. Despite bahwa you don't really like the collections. Saya selalu percaya itu gitu, Kak. Jadi memang makanya kayak Suban, kenapa kok kamu nggak kerja di majalah A, kenapa nggak kerja B, kenapa sih? Bukan semata-mata salary, bukan juga semata-mata karena yang satu lokal atau internasional, tetapi pasti itu juga yang selaras dengan kepuasan batin lo, dan itu yang yang harus dianggap yang harus dipentingkan pertama oleh seorang fashion editor atau wartawan mode. Jadi waktu Anda bekerja bukan gini, Nek, kerja 4 gue yuk Nek gitu, kan suka gitu tuh, Dinda kamu lagi kerja di mana sekarang? Aku lagi, aduh sama gue aja yuk gitu. Nggak gitu, Kak, karena siapa tahu Dinda itu tidak cocok sama brand positioning kita gitu ya. Atau apakah kita adalah majalah yang mau dikenal sebagai yang sangat kritis, dan laporan lo juga harus ada kritisnya, bukan kritik ya, kritis gitu ya. So when you see the collection, you have to be sangat kritis terhadap apa yang mereka saguhkan dan sebagainya. Yang kedua adalah target audience lo siapa. Lo harus mengerti, banyak sekali wartawan mode mau sekarang apa yang tidak mengerti target audiensnya siapa. Bahkan mungkin beberapa majalah juga mungkin nggak tahu aja target audiensnya siapa yang dibidik gitu ya. Target audiensnya lo siapa? Perempuan yang seperti apa? Kalau kamu bilang perempuan AA plus society, itu banyak AA plus, Kak. Di Jakarta Pusat A plus, di Selatan, Barat dan Timur semua A plus. Di Semarang ada A plus, di Medan ada yang A plus. Tapi yang A plus yang seperti apa? So, kamu juga harus melihat target audiens Anda, sehingga pada waktu Anda memberi laporan, Anda juga memenuhi target audiens Anda. Why it is so important? Because tidak ada gunanya Anda menulis begitu banyaknya, melaporkan laporan mode dari Paris, Milan, London, New York, Bali, Ngawi dan Surabaya atau Jember, kalau semua laporan Anda itu tidak dimengerti oleh mereka yang menjadi target audiens Anda dan tidak peduli. Itu makanya kenapa sebetulnya sebuah majalah harus memberikan laporan secara rutin berkala setiap tahun, bagaimana ada perubahan atau adalah pergeseran dari target audience Anda. Target itu bukan hanya sekadar lifestyle-nya, tetapi usianya berubahkah, gaya hidupnya berubahkah, salary-nya berubahkah, dan segala, sehingga pada akhirnya harus gini, jangan gini, jangan gitu. Kayak misalnya gitu, Anda bekerja di Femina dan bekerja sama Dewi, it's a different things gitu ya. Jadi kalau Anda diberi undangan, apakah perlu haute couture itu ada di majalah Femina? Jadi kalau ada dapat undangan haute couture, buat saya it's a big question mark kalau Anda hadir di sebagai wartawan. Bukan Anda nggak suka gitu, tapi masalahnya target audiens Anda tidak mengerti itu dan tidak mau bercita-cita untuk itu. Bahkan ketika Anda saya punya teman kaya banget, Kak. Kaya banget. Kalian tahu orangnya. Tahu mau nggak kalau beli baju? Ke Stradivarius. Oke. Satu waktu kita ke Jepang. High street brand ya. Karena lifestyle-nya, the spirit of them adalah spirit yang betul-betul ibu rumah tangga yang sahaja, despite financially dia bisa membeli 1M Kroko gitu ya, Hermes misalnya gitu. Tetapi itu yang harus diperhatikan, sehingga Anda tidak melaporkan segala sesuatu dengan asal nyablak aja. Nah, seringkali kita merasa bahwa sebagai fashion editor, terutama yang duduk di paling depan yang namanya front row, itu penting banget ya. Mereka merasa seperti Tuhan, you act like God gitu. Bahwa Anda yang akan menentukan arah. Anda salah besar, Anda tidak menentukan arah apapun. Anda harus memenuhi, fulfill the needs of your consumers.
Karena tidak ada gunanya Anda bekerja duduk di front row ketika Anda tidak fulfilling the needs of your consumer. Itu kenapa pada akhirnya ujung-ujungnya nih, Subhan, distribusi lo nggak naik. Penjualan lo nggak naik. Jadi jangan berpikir, fashion editor juga harus berpikir, jangan cuma duduk di depan dan udah rumah wangi diundang makan siang, lunch, dinner, whatsoever. Lo mikir nggak tulisan lo itu bisa dimonetize? Nah. Gitu. Apakah your tulisan itu bisa meng-create loyalty of your readers? Karena karena saya percaya sekali kalau kita tanya siapa yang menghasilkan uang di sebuah publishing company, orang pasti bilang orang sales. No, the first things first adalah wartawan, konten lo. Karena orang AE hanya bisa menjual konten majalah lo. Kalau kontennya nggak ada isinya, ya nggak akan menjual apapun. Jadi saya kasih tahu pemasang iklan datang ke tempat majalah lo bukan semata-mata kan dapat diskon dan harganya bagus. Tetapi dia melihat kontennya. Siapa yang buat konten? Lo. Jadi gue kasih tahu orang sales yang pertama itu adalah wartawan. Yeah. Bukan AE. Itu kenapa ketika Anda membuat laporan atau menulis, itu Anda harus mikir 12 kali. Siapa target audience lo? Apa brand positioning lo? Gitu. Oke? Itu aku lo. Benar. Saya selalu bilang gini sama anak buah saya waktu masih di fashion sales. Saya bilang, Claresta, kalau kamu nggak suka produk A, itu urusan lo pribadi. Tapi majalah aku adalah produk itu. Kalau kita kan biasanya kalau di tempat saya selalu kepada wartawan saya tanya, brand personifikasi saya apa. Jadi misalnya kalau majalah saya itu atau kalau saya dikerja di Dewi itu apa kalau dianggap sebagai mobil? Dewi itu apa kalau dianggap brand? Dewi itu Dior apa Chanel? Karena Dior, Chanel dan Dior dan Chanel itu sama. Brand positioning-nya. Majalah lu tuh Dior apa Chanel? Gitu ya. Jadi mereka juga harus tahu dan mereka harus diupdate sebetulnya oleh orang sales dan dari pekerja supaya mereka tahu bahwa oh ternyata sekarang kita ini udah shifting loh. Oh sekarang kita itu pembaca kita is getting younger loh. Oh sekarang ada penetrasi laki-laki loh 2% dari yang 100% perempuan. Then you have to think. Jadi saya kasih tahu wartawan itu bukan hanya sekedar penulis, tetapi dia juga harus act as a businessman. Iya benar banget. Ya setuju banget sih karena ada strateginya juga ya dipikirin dari situ. Iya. Dalam Jadi biasanya kalau publishing company sekarang terutama di digital itu didampingi oleh tim monitoring. Nah, tim monitoring ini secara berkala 3-6 bulan sekali itu bikin survei sehingga kita tahu persis target audience kita sampai kotanya, usianya. Jadi misalnya yang usia 18 sampai 20 tuh sekian persen, terus mereka baca dari mana? Dari mobile atau dari website itu pun terlihat. Jadi kita bisa mendesain, oh berarti artikel yang mudah dilihat dari mobile itu seperti apa layoutnya. Jadi detail sekali lah. Jadi kita dengan teknologi yang berkembang ini sangat-sangat bisa nggak semedebak-medebak 20 tahun yang lalu. Nah, jadi harusnya kita bisa lebih lebih dinamis lah untuk belajar dan adjusting. Bisa di tracking ya istilahnya semuanya sama. Bisa. Exactly. Yeah. Dan itu iya, dan itu harus disebarluaskan ke seluruh tim ya sampai tim yang di lapangan. Betul. Okay. Ini selanjutnya ini aku mau agak sedikit tarik mundur nih. Bisa ceritain awal mula Mbak Dinda sama Mas Samuel waktu pas memulai karir sebagai penulis ataupun editor mode. Terus momen apa sih yang bikin Mbak Dinda ataupun Mas Sam sadar betul kalau ini sesuatu yang gue pengen kerjain ini gitu. Monggo Mas Sam dulu Mas. Mas Sam dulu. Aku tuh pengen terkenal, Suban. Aku tuh kan orangnya iri hati gitu ya. Jadi gue pengen terkenal seperti elu gitu. Dan majalah ini menurut gue adalah vehicle, medium yang bisa membuat gue itu. Dan ternyata cukup benar lah. Jadi cukup sebetulnya dasar gue... Rel tracknya benar ya Kak ya? Benar banget. Buktinya gue baca artikelnya loh dari dulu loh. Benar banget. Jadi saya betul-betul pada waktu saya habis kerja di Poppy Darsono, kemudian waktu itu Dewi membuat lowongan kerja, yang pertama saya nggak diterima. Terus kemudian saya melanjut, sebenarnya yang berikutnya saya diterima. Jadi yang pada akhirnya cita-cita saya itu hanya pengen terkenal, Kak. Saya pengen jadi fashion editor seperti pada waktu Susi Menkes, seperti saya nggak pernah bercita-cita seperti Anna Wintour, tapi saya selalu senang sekali sama Susi Menkes dari International Tribune dulu sebelum dia pindah ke Kondenas ya. Tetapi dan cita-cita saya itu, jadi saya tuh pengen pergi ke Paris dan Milan, ke London, saya pengen showing off aja lah sebetulnya. Dan saya melihat bahwa memang salah satu target yang bisa dicapai dengan vehicle ini.
Dan kebetulan sebagai seorang yang pencinta seni, senang fashion dan segala macam gitu ya, emang Cong juga gitu. Jadi aku merasa bahwa vehicle ini memang cocok banget gitu, cocok royo gitu ya, sama keinginan gue untuk menjadi kondang dan memenuhi rasa iri hati gue itu. Sedih kan? Sedih kan lo? Jujur Kak, itu nggak apa-apa. Aku pernah baca nih di artikelnya dulu. Aku ingat banget pernah baca. Iya, saya tuh orangnya iri hati dan penuh dengan ini. Sumpah gue tuh nggak tahu kenapa gue tuh iri banget loh Kak. Gue tuh iri banget sama orang kaya. Gue nggak pernah iri sama orang kaya. Gue tuh selalu iri sama orang sukses. Gue tuh iri banget. Sumpah gue iri hati banget. Kesel gitu. Tapi itu kan jadi motivasi Kak. Iya kan, jadi motivasi dong. Sekarang jadi motivasi, tapi motivasi menurut gue sih nggak bener ya. Karena gue tuh lama-lama jadi jahat gitu Kak. Karena ketika dasar lo iri hati, jadi lo akan melakukan tindakan-tindakan yang dasarnya negatif untuk mencapai itu gitu. Ya kan? Iya benar. Kalau Mbak Dina sendiri gimana nih? Oke, jadi sebenarnya dari dulu memang ya sama ya, suka tampil lah intinya gitu. Nah terus sampai akhirnya pada saat mau selesai SMA, aku mikir kan, aduh males banget nih kuliah apa ya gitu kan. Sedangkan my twin sister kayak mempersiapkan UMPTN dan segala macam, gue gak mau ribet gitu kan. Terus akhirnya klik lah ayahku, apa aku mau keluar negeri aja gitu. Oh ya udah mau ambil apa, fashion. Terus kan dia kayak yang, tapi kan mereka berdua bukan orang yang judgmental gitu untuk pilihan anak-anaknya gitu, kayak oh ya udah tapi ya harus dipelajari baik ya. Oke, akhirnya aku ke Linköping University ambil fashion retailing, dalam arti belajar desain juga, belajar retail bisnisnya juga. Terus apakah mau menjadi fashion designer? Tentu tidak. Modal dari mana, Mak? Pokoknya bapak ibuku selalu bilang, modal gue buat lo hanya kuliah S1 titik. Abis itu urus sendiri, dengan modal ijazah itu gimana caranya kita nggak mau tahu. Nah, akhirnya during the process untuk mempersiapkan supaya pada saat lu sudah tahu mau kemana, pada saat kuliah itu aku 3 kali internship. Yang pertama di 2005-2006 internship 3 bulan di Majalah Dewi. Di situ terbukalah matanya, wow glamor banget. Udah gitu mentor gue adalah Elvara Yandini sama Mas Aisyah Arif gitu. Jadi kebayang dong dibawanya kemana aja gitu. Terus kalau yang ngajarin photoshoot pertama kali adalah Dias Prasada. Jadi semuanya tuh menyenangkan gitu. Kayaknya lux banget ya, ini gue mau gitu lah. Dah, habis itu balik ke sekolah lagi. Pada saat harus mengambil internship lagi, saya pilih fashion retailing, bekerja di Topshop. Jadi kayak kayak distributornya gitu, DMP Company SDN BHD, itu yang membawahi Topshop, Miss Alfreds sama Dorothy Perkins di Kuala Lumpur. Belajar di situ 3 bulan internship. Wah ternyata retail capek ya Kak ya, Sabtu Minggu masuk, belajar sales apa segala macam. Wah gila, ini nggak ada ininya nih, nggak ada stres melulu nih kalau di toko gitu kan. Nah akhirnya lulus, masih penasaran sama retail. Masa sih kayaknya retail tuh oke deh gitu. Akhirnya saya bekerja lah di Senayan City Management. Waktu itu Senayan City baru buka. Belajar di situ. Nah pada saat belajar baru di situ 6 bulan, tiba-tiba Mbak Teti membutuhkan tim nih. Akhirnya sama HRD dikontak karena CV saya pernah masuk waktu 2005-2006. Akhirnya telepon lagi sama HRD Femina Group, pada saat itu masih Femina Group. Ya udah di 2008 itu pindah dari retail ke majalah mingguan, tapi kan beda ya fasenya dari Majalah Dewi. Waktu itu majalah mingguan, lumayan menggap-menggap juga, cuman di situ ternyata dari semua pengalaman yang udah kita rangkum selama saya kuliah dan di awal dunia kerja itu, ternyata memang dunia majalah itu, dunia gaya hidup, dunia print itu sangat dinamis gitu, nggak bosan, setiap minggu itu beda banget tema-temanya, ketemu orang terus, ketemu orang baru, ketemu belajar segala macam dan sangat menarik gitu. Dan kalau di retail ya udah lo pegang line celana dalam sama kaos kaki, ya udah celana dalam sampai kaos kaki satu season itu lo harus urusin gitu kan. Itu kan boring ya gitu. Akhirnya oke. Ya udah sejak itu saya bertekad fashion journalism adalah karir yang akan saya build sampai mateng gitu. Akhirnya sampailah ke tahun ini masih berkecimpung di dunia yang sama gitu. Tapi mulai belajar yang baru, tapi tetap saya batasin ya gitu. Waktu itu di 2015 ternyata di hijack sama MTech Group waktu membesarkan digital medianya. Ya sudah,
saya mengikuti nasib aja. Oh, berarti memang sudah waktunya saya belajar digital. Ya sudah, akhirnya saya mengikuti 2015 belajar digital journalism gitu sampai hari ini gitu. Jadi memang pilihan itu menurut saya tepat gitu ya. Terlepas dari jatuh bangun lelahnya, persaingannya segala macam, tapi saya merasa jalur yang saya pilih adalah jalur yang saya sukai gitu. Tapi lucu ya, ini kita tiga-tiganya background-nya hampir sama. Pernah di Dewi semua, hampir semua pernah di Dewi ya. Pernah. Iya betul. 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 Universitas Dulu of pun, Dewi. Saya masih yang dua sudah pernah di Dewi. Dulu pun di Femina Group itu kita belum dapat belum lulus CK kalau belum mendapatkan training dari Mas Sam. Demi Allah, itu beneran. Jadi di akhir kita calon karyawan, kan calon karyawan itu lumayan lama loh, 1 tahun 12 bulan. Jadi di akhir kita calon karyawan di satu batch itu, kita pasti akan dipanggilkan Mas Sam ke kita, yaitu kita trainingnya kalau nggak salah sebulan 4 minggu betul-betul tiap Iya pernah ya kan ingat 4 nih. minggu. Terus ya udah, kalau belum lulus ya lo nggak diangkat jadi karyawan gitu aja. Oke. Aku mau lanjut lagi nih ke pertanyaan berikutnya. Untuk ini ke Mas Sam, kali ini spesifik banget ke Mas Sam. Kalau menurut Mas Sam, seberapa penting sih kritik itu perlu disampaikan ke desainer? Terus cara seperti apa yang sebaiknya dilakukan untuk memberi masukan kepada para desainer? Jadi kita ngomong ke desainer ya. Gini Suban, pada dasarnya manusia tuh nggak suka dikritik. Gini, pertanyaan ini datang ke saya ketika saya sudah menjadi orang yang sangat memaafkan, Suban. Alhamdulillah ya, Mas. Jadi jawaban saya ini sangat klise dan menurut lo pasti ini bukan Samuel Mulia. Ini Samuel Mulia 2020. Ya? Ber. Gue udah tahu gitu kan. Ber. Coba letaknya 2010 beda. Oh iya, kalau lo lihat parodi gue tulisan back to 10 tahun yang lalu nah, itu. Tulisan, Kak, itu gue di penjara kali hari ini. Asli. Tapi sekarang ini orang-orang juga sudah mengatakan Samuel itu udah kehilangan gregetnya dan giginya gitu karena udah nggak setajam dulu gitu ya. Tapi buat saya gini, menjawab pertanyaan Anda gini, terus kemudian ada bilang istilah kritik membangun, nggak ada kritik itu membangun, Kak. Kritik itu pada dasarnya ingin menjatuhkan, dan apalagi kita nggak pernah tahu pada waktu seseorang memberikan kritik itu berdasarkan kerelaan hatinya atau memang iri hati aja sama gue. Jadi dengan on the behalf of criticism, kamu bisa melakukan pembalasan dendam itu yang which is orang nggak akan tahu, yang tahu cuma lu sama Tuhan lu itu. Ya, jadi yang pertama adalah kamu tidak perlu mengkritisi. Karena pada dasarnya manusia tuh nggak suka dikritik. Jadi memberikan masukan tuh beda loh sama kritik menurut saya ya. Jadi memberi masukan. Nah, saya itu adalah ini juga ketika saya udah pernah khilaf dan sekarang ini udah agak benar gitu dikit gitu ya. Pada waktu saya memimpin majalah saya sendiri, saya bilang satu syarat yang kerja di majalah saya adalah ketika Anda diundang oleh siapapun itu, nonton fashion show atau kamu melakukan product launch apa segala macam dan Anda merasa bahwa something wrong with this collections, ini apaan sih Nek gitu, kita diskusi di ruang rapat. Sebaiknya apakah kita menaikkan itu apa tidak sama sekali. Kalau kita menaikkan, apakah kita memberikan sehalaman atau hanya di kilas mode yang cuman epretan gitu. Kalau tidak mengapa, kalau iya mengapa. Karena gini ya, saya tidak pernah mengajarkan sebagai seorang wartawan bahwa tulisan Anda, artikel yang Anda tulis tentang seseorang di sana atau produk, itu untuk menjadi pembalasan dendam lo, karena lo memang nggak suka aja. Karena kalau kamu nggak suka, itu bukan untuk lo pribadi. When you work for Dewi Magazine, you work for Dewi's brand positioning. Kamu tidak bisa memasukkan kesenangan pribadimu atau kebencian pribadimu for the sake of your own satisfaction melalui medium bernama Dewi Magazine. No. Jadi kamu harus begitu kamu habis selesai liputan, biasanya itu mau politik, mau ekonomi apa segala macam, dia biasanya pergi ada bosnya, kemudian dia membeberkan semua. Nih, gue dapatnya nih kayak gini Kak. For me, from my point of view adalah in the blah. Menurut lo gimana? Ya, dan waktu lo menjelaskan in the blah juga tidak boleh dengan ada kepentingan pribadi,
Anda kenal dekat dengan si A dan si B, Anda merasa kasihan dan segala macam. Anda sekali lagi adalah wartawan gitu. Jadi Anda biasanya membeberkan ke atasan, kemudian atasnya kemudian diskusi whether ini bisa dimasukkan atau tidak gitu ya. Jadi buat saya adalah saya tidak lagi mau menyerahkan pertanyaan ini datang hari ini dan hari ini saya akan menjawab, tidak perlu dikritis tetapi diberikan lebih ke internal. Anda meng-assess di diri Anda whether ini sebaiknya dimasukkan apa enggak. Kalau kamu pada akhirnya tidak dimasukkan, biasanya PR agency lalu bilang, Mas kapan dinaikin? Ini ada apartemen yang ngundang gue, temen juga sudah nanya, Mas kapan dan manggilnya, Hai Samuel, padahal gue kan kakinya satu udah di kuburan ya. Itu nggak ada aturan main. Jadi mereka akan mempertanyakan itu. Gue bilang enggak. Waktu press conference itu bukan menentukan whether lu dimasukkan apa enggak. Hai orang-orang PR, dengerin nih gue. Waktu lu mengundang kita, lo tidak sedang membribing kita untuk memasukkan artikel lo ke artikel majalah kita. You don't even pay us, you don't even pay the article. You in press conference itu hanya mengundang untuk memberikan informasi tentang itu. We decided whether itu suit to our magazines, it suit to our brand positioning, it does suit to our target audience. Enggak lo tanya kapan, enggak selalu kalau gue datang ke press conference, gue naikin lo. Exactly. Betul. Ya, jadi, nah tapi masalahnya setelah itu lo ngomong secara pribadi. Suban gue tuh nggak bisa naikin lo karena in the blah. Dan lo harus, alasannya juga harus dari sisi brand positional, dari target audience lo, dari value brandnya. Bukan dari gini, karena gue gak suka sama lo. Karena lo tuh apaan sih, Nek? Desain kok bajunya kayak gini, aduh kayak nyontek Carolina Herrera kayak gini. Nggak gitu, Kak. Tapi lo harus memberikan kesempatan mereka juga untuk tumbuh dan berkembang dengan masukan lo, bukan dengan kritikan lo. When you criticize orang selalu bilang bisa lo Mas itu nyetrum dikit, enggak Kak. Sakit hatinya tuh luar biasa. Dan orang kalau sakit hati udah nggak bisa mikir. Tapi ada satu pertanyaan nih aku nambahin ya. Maksudnya di zaman sekarang kan apalagi kalau di era media sosial tuh orang suka sembarangan banget, apalagi terutama kayak anak-anak zaman, aku nyebut ya, mungkin anak-anak betul. Iya. Ya udah komennya gitu aja, maksudnya kayak kadang-kadang nggak dipikir dulu, nggak ditimbang dulu, malah itu justru jauh lebih menyakitkan sih. Kadang-kadang bahkan risetnya aja nggak ada. Mata haters ya. Betul. Ngomong gitu langsung dikomenin without any further ado, yang ya emang dia ada backgroundnya untuk melihat itu dulu, untuk cari tahu dulu atau apa, kadang-kadang yang langsung jiplak aja gitu. Iya betul sih. Nah itu juga yang harus saya mau tadi terakhir mau ngomong tentang kekuatan mental seorang desainer gitu ya, atau narasumber, katakan siapapun itu. Jadi lo juga harus punya kekuatan mental menghadapi wartawan. Kalau Anda sudah berani mengundang kita sebagai wartawan untuk menghadiri press conference Anda juga harus siap dengan berbagai pertanyaan dan jangan Anda tersinggung ketika kemudian pertanyaannya begitu tajam. Karena orang itu mempertanyakan pertanyaan ke Anda, itu sesuai dengan brand positioning-nya majalah itu. Bukan karena gue benci lo, gue gak pernah membenci lo. Tapi majalah gue membutuhkan informasi demikian. Itu ya. Yang kedua adalah mental designer juga lo harus juga sebagai narasumber, sebagai orang terkenal. Makanya kalau memang Anda gak kuat mental lo jangan jadi orang terkenal. Karena ada harga yang harus lo bayar tentang itu. Jadi jangan lo gampang sekali terus telepon ke chief editor gue bahwa anak buah lo kayak tai. Karena lo sendiri nggak kuat mental. Lo tidak kuat mengalami bahwa ada orang memberi masukan ke lo. Gitu ya. Jadi menurut saya dua belah pihak harus mempunyai mental yang kuat. Ketika Anda berani telah memutuskan untuk semua orang lihat diri lo, itu ada resikonya, Kak. Nah, seringkali mungkin nanti ada pertanyaan, mungkin kenapa desainer itu mudah tersinggung? Kenapa kok gini? Kenapa apakah kita perlu harus mencintai dan selalu memberi laporan yang baik dan segala macam? Kalau saya nggak akan menjawab itu, tapi lebih kepada kita itu sebagai wartawan harus menulis tentang brand positioning kita. That's it. Jadi gini loh, saya itu selalu bilang gini, kalau saya membuat cover tentang Adinda, katakan Dinda adalah selebritis yang terkenal banget. Kalau saya memakai Dinda sebagai cover saya tidak sedang membuat brand positioning-nya Dinda loh, Kak. Saya sedang menggunakan saya menggunakan tubuhnya Dinda untuk merepresenting my brand positioning. Oleh karena itu saya paling nggak suka narasumber atau model atau socialite atau selebritis yang bilang aku nggak suka make up-nya gini karena aku soalnya sukanya make up-nya gitu. Nah, I'm not doing magazine for you.
Iya. I'm doing for my magazines, not for you. Jadi gitu, makanya narasumber tuh juga mesti diajarin. Aku pengen ngajarin narasumber. Ketika Dinda datang atau ketika Suban datang untuk mewawancara, lu mikir apakah Dewi Magazine itu lu? Karena kalau Dewi Magazine itu enggak lu hanya mau menggunakan Dewi sebagai medium supaya lu kondang, lu kalau salah besar. Karena lu nanti kemudian gitu, kalau dipakai bajunya, aduh males, aduh aku nih enggak gini Kak. Aku orangnya simple banget. Simple. Itu sering banget sih. Aku nggak bisa tete-tete, nggak bisa kelihatan. Aku tuh simple banget. Majalah gue tuh nggak simple kali, Ferguson. Benar. Bener banget. Jadi gitu ya. Jadi narasumber kita juga kadang-kadang juga nggak punya pengetahuan itu gitu. Narasumber kita itu juga nggak punya common sense gitu ya. Mau itu siapapun itu. Jadi saya berharap bahwa saya masukkan ini bukan untuk membenci mereka, but itu fakta di mana lapangan sering terjadi demikian. Dan itu sebuah kekeliruan besar buat lo gitu, bahwa kalau kamu merasa bahwa Dewi Magazine itu bukan lo nggak usah ngomong. Lu nggak usah tolak aja wawancaranya dan segala. Tapi jangan ketika lu sudah mengiyakan, lu kontrol kita. Atur-atur. Dan lu atur-atur itu terutama kalau kita dengan socialite si tante-tante itu ya, kan yang udah salonnya biasanya di tempat Suban salon gitu ya, yang udah selalu rambutnya kayak gitu dan segala. Ketika datang ke majalah kita mau aduh Mas, aku kelihatan. Yang paling ancur itu kalau di foto adalah, aduh ini kok gede banget. Gini ya Nek. Kalau lo kegedean dan lo tahu, lo olahraga dan melakukan eksekusi itu. Jangan kita yang disuruh untuk membuat lo menjadi kurus. Itu bukan PR kita. Disuruh Photoshop ya Mas? Disuruh Photoshop gitu ya. Kalau Anda tahu sebagai desainer koleksi Anda juga tidak bagus dan tidak keren, lu jangan merayu-rayu gue untuk melaporkan bahwa gue tuh jahat nggak menaikin artikel itu ke lo. Lu harus membuka diri lu. Kenapa gue sampai nggak naikin itu ke majalah gue? Terus kemudian paling gampang gitu, udah tahun depan gak usah di front row, tahun depan gak usah diundang lagi. Nggak gitu kali Bambang. Bener banget. Iya biasanya gitu ya. But it happen ya. Emang itu It happen. Maksud saya gini loh, let's us hand in hand gitu untuk membangun industri ini, baik kita dari sisi media, mereka dari sisi konsumen dan produsen gitu ya. Mari kita bersama-sama. Tapi kan kalau bersama, katakanlah gue pacaran sama lu, suami istri gitu, emang lu selama ini rukun? Enggak kan? Tetapi enggak setiap kali rukun lu terus minta cerai kan? Betul. Gitu. Jadi artinya waktu kita hand in hand itu tidak sama dengan gue selalu menyenangkan hati lo loh. Jadi lo harus juga siap mental. Jangan lo apa-apa kalau lo nggak siap mental, lebih baik lo nggak usah terkenal deh. Lo mending menjadi modiste dan kemudian menerima dari ibu-ibu konglomerat itu atau dari mbak-mbak itu, dan modiste ya udah nggak apa-apa. Lo dapat 4 miliar, lo bisa pakai Victor and Rolf, lo jalan-jalan, itu tenang hidup lo. Kita tuh selalu merasa bahwa kebutuhan kita untuk hidup, untuk sustain adalah datang dari mereka. Itu sangat sedih banget. Harusnya sustainability kita datang dari value kita yang kita jual. Bukan karena kita menjual halaman-halaman kita. Bukan karena kita memberi diskon. Bukan hanya karena dia adalah internasional dan ini lokal. Dia kondang apa tidak kondang. Itu yang sangat-sangat menyedihkan. Dan saya sendiri juga nggak bisa membebaskan itu dari diri saya sendiri. Nah, tapi tidak dipungkiri dan saya juga tidak mengakui gitu. Jadi kita harus akui juga keberadaan para influencer muda dengan mereka membuat konten yang mungkin atraktif, OOTD atau syuting ini, syuting itu, talk show ini, talk show itu, tidak menutup kemungkinan mereka juga membawa calon pembeli, calon customer yang loyal untuk para pemilik brand.